Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang membuat mandi wajib kita menjadi tidak sah. Sebagai muslim kita tahu bahwa kebersihan adalah pangkal kesehatan, dan kita harus menjaga kesehatan yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mahal harganya. Salah satu cara menjaga kebersihan agar kita tetap sehat adalah dengan cara mandi atau ghuslul yaumiyah, yaitu membersihkan tubuh setiap hari 2 kali pada waktu pagi dan sore hari. Adapun mandi yang disyariatkan dalam Islam tidak hanya sekedar untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, tapi juga dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang melaksanakan sholat misalnya harus suci atau bersih badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis, karena Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang dalam keadaan kotor dari hadas atau najis. Untuk itu, mengenal mandi wajib dan sunnah sangat penting untuk diketahui lebih dalam bagi kaum muslim. Mandi wajib disebut juga dengan mandi besar atau mandi jinabat, yaitu membersihkan tubuh yang disebabkan sesuatu yang mewajibkan mandi, sebab junub, pasca haid atau nifas, dengan meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat untuk menghilangkan hadas besar karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melakukan mandi wajib, maka ibadah yang kita kerjakan menjadi sah. Mandi wajib disyariatkan Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, yaitu wa in kuntum junuban fatahharu, yang artinya jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, pada dasarnya mandi wajib tidak akan tercapai hakikatnya atau menjadi tidak sah terkecuali dengan terpenuhinya 2 hal yang menjadi rukun mandi, yaitu yang pertama niat. Niat ini adalah rukun yang harus dilakukan dalam mandi besar, karena hal inilah yang akan membedakan antara mandi biasa dan mandi wajib. Lalu yang kedua, membasuh seluruh badan, yaitu mandi dengan membasuh seluruh anggota badan secara merata ke seluruh anggota dari ujung kepala sampai ujung kaki, dilakukan dengan beberapa kali guyuran
sehingga bisa merata membasahi seluruh anggota badan. Lantas bagaimanakah tata cara dalam mandi besar yang telah diajarkan dalam Islam? Maka berikut ini saya akan jabarkan sunnah dalam mandi wajib yang sejatinya tidak akan membuat hakikat dari mandi wajib itu menjadi tidak sah, namun hanya mengurangi nilai pahala dari ibadah mandi wajib yang kita lakukan. Namun sekali lagi, mandi wajib kita tetap sah, ya, jadi tetap sah. Setidaknya jika kita sudah memenuhi 2 rukun mandi wajib yang tadi saya sebutkan, ya, 2 rukun mandi wajib itu ada 2, yaitu niat dan membasuh seluruh badan. Itu sudah sah. Adapun beberapa amalan yang sunnah dilakukan dalam mandi wajib, yaitu yang pertama, memulai mandi hendaknya membaca basmalah, ya, lakukan di dalam hati, resapi artinya, karena sangat dianjurkan apabila memulai suatu kegiatan, awalilah dengan basmalah. Lalu yang kedua, cuci kedua telapak tangan dilakukan 3 kali. Sunnah yang ketiga, basuh kemaluan sampai bersih, karena ia letaknya di dalam sehingga lembab, maka membutuhkan kebersihan yang maksimal. Terlebih setelah haid atau nifas, hendaknya dibersihkan dengan sabun khusus untuk wanita. Sunnah yang keempat, berwudu sebelum memulai mandi. Lalu yang kelima, mengguyur kepala sambil menyelai-nyelai rambut dengan menggunakan air, karena rambut yang lebat tidak mudah terkena air jika hanya diguyur saja. Haruslah diguyur sambil diselai-selai rambutnya. Kemudian yang keenam, membasuh anggota badan dengan mendahulukan yang kanan, setelah itu sebelah kiri, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang mendahulukan anggota badan yang kanan dalam mengerjakan mandi. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kemudian yang ketujuh, membersihkan anggota badan yang berlekuk dan berlubang seperti hidung, ketiak, pusar, telinga, dan juga sela-sela jari kaki dan tangan. Lantas bagaimanakah cara mandi yang baik seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berikut ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara mandi wajib. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mandi janabat, ia memulai dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian ia menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya. Lalu ia mencuci kemaluannya. Kemudian ia berwudu seperti wudunya untuk sholat. Kemudian ia mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke dalam pangkal rambutnya, sehingga apabila ia melihat rambutnya sudah lurus, ia tuangkan air di atas kepalanya 3 kali tuangan. Kemudian ia menyiram seluruh tubuhnya, kemudian ia mencuci kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mandi janabat, ia minta air dalam satu bejana besar, lalu ia ambil air itu dengan tangannya. Kemudian ia memulai pada bagian kepala sebelah kanan, kemudian yang kiri. Kemudian ia mengambil air dengan kedua telapak tangannya, lalu ia tuangkan di atas kepalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih rinci dari cara mandi wajib atau mandi besar adalah sebagai berikut.
Yang pertama, niat di dalam hati dengan membaca basmalah. Kemudian yang kedua, mencuci kedua telapak tangan 3 kali dengan maksud agar kedua tangan benar-benar bersih dari kotoran. Yang ketiga, mencuci kelamin juga 3 kali. Karena alat kelamin adalah bagian yang sangat tertutup, maka harus dibersihkan, bisa dibantu dengan sabun khusus agar terhindar dari kuman-kuman penyakit. Kemudian yang keempat, berwudu secara sempurna seperti halnya wudu untuk sholat. Yang kelima, lalu menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali sambil menyelai-nyelai rambut agar air sampai membasahi urat-uratnya. Yang keenam, kemudian mengguyur seluruh anggota badan dengan memulai sebelah kanan, membersihkan anggota badan yang berlekuk-lekuk seperti ketiak, bagian dalam telinga, pusar, dan juga menggosok-gosok sela-sela jari tangan dan jari kaki. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, demikianlah tadi hal-hal yang bisa membuat mandi wajib kita menjadi tidak sah jika dalam menjalankannya tidak memenuhi rukun mandi wajib tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.